Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dari kitab Fiqhul Islami yang berjudul Rasulullah tidak boleh menjadi seorang mujtahid. Nah, Rasulullah sama sekali tidak pernah berijtihad. Rasul tidak boleh berijtihad baik ditinjau secara syar'i maupun secara akli. Nah, yang ditinjau secara syar'i ini itu banyak ayat Al-Qur'an yang dengan jelas itu menunjukkan bahwa semua ucapan, peringatan dan apa yang baginda lakukan itu tidak lain adalah wahyu, sebagaimana firman Allah surat Al-Anbiya ayat 45 yang artinya adalah, katakanlah Muhammad, aku hanya memberi peringatan kepadamu dengan wahyu. Ini adalah tinjauan secara syar'i. Nah, dan sedangkan tinjauan yang secara akli itu dapat dipastikan bahwa Rasul itu tidak pernah melakukan ijtihad, karena baginda itu selalu menunggu turunnya wahyu dan menentukan sebagian besar hukum. Jadi justru itu ketika ada kebutuhan yang mendesak untuk menjelaskan atau menentukan hukum Allah, jika memang Rasul itu diizinkan berijtihad, tentu Rasul itu tidak menangguhkan satu keputusan hukum sebagai turunnya wahyu. Nah, jadi bisa saja baginda itu berijtihad sendiri. Tindakan baginda itu menangguhkan keputusan hukum sebagai turunnya wahyu. Jadi menunjukkan bahwa baginda itu tidak diizinkan berijtihad. Nah, pada faktanya juga memang baginda itu tidak pernah melakukan ijtihad, tapi di samping itu Rasul itu orang yang harus diikuti. Jika baginda melakukan ijtihad, maka ada kemungkinan salah, andaikan baginda salah dalam berijtihad. Nah, sementara itu kita itu wajib untuk mengikutinya. Maka sama artinya kita itu wajib mengikuti yang salah. Ya, jadi ini tentu mustahil terjadinya kesalahan pada diri Rasul. Dengan menganggapnya sebagai seorang mujtahid juga bertentangan dengan hakikat kerasulan dan kenabian itu sendiri. Nah, sebab pengakuan terhadap kerasulan itu mengharuskan tidak boleh terjadi kesalahan pada diri Rasul dan Nabi. Juga pasti mustahil terjadi kesalahan pada diri Rasul, karena Allah itu Allah juga pasti enggak membiarkan Rasul itu membuat kesalahan. Nah, misalnya dalam masalah tabligh atau penyampaian dari Allah melalui Rasul. Nah, jadi oleh karena itu Rasul sama seperti tidak boleh menjadi mujtahid. Maka seluruh ucapan, perbuatan, dan diamnya Rasul itu semata-mata merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tidak boleh mengatakan bahwa Allah tidak akan membiarkan baginda itu melakukan kesalahan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.